Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diingatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak, Pak Ustadz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik, saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat, dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah salat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Sholli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, "Mas, Bang, itu udah azan salat Jumat, kamu enggak berangkat?" Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah. Dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh, "Qum." Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika imam telah membacanya?
Pertanyaan ini sering muncul di kalangan umat Islam, khususnya saat melaksanakan sholat berjamaah. Sebagian berpendapat bahwa makmum harus tetap membaca Al-Fatihah, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa cukup mengikuti bacaan imam tanpa perlu membacanya sendiri. Perbedaan pandangan ini kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Padahal bacaan Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap rakaat sholat kali ini. Kita akan menyimak penjelasan dari 3 ulama terkemuka, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat, yang akan menguraikan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum berdasarkan dalil dan pendapat para ulama sima. Pembahasan selengkapnya agar ibadah sholat kita semakin benar dan sesuai tuntunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya tentang sunnah-sunnah di saat menjadi imam itu apa saja? Apakah boleh kita berhenti sejenak untuk baca Al-Fatihah setelah membaca amin? Karena di tempat kami sering terjadi kesalahpahaman tentang itu. Ada yang bilang nggak boleh karena melama-lamakan waktu, takut makmum berkata-kata di dalam hati, dan takut merasa kelamaan. Dan dia bilang di dalam sholat tidak boleh diam tanpa ada alasan. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Saat sholat maghrib, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah karena imam sudah baca, cukup. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinganya sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sholat zuhur, sholat asar, maka makmum baca Fatihah. Seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah, kapan dia baca? 2 waktu. Pertama, selesai imam baca amin, amin, baca Fatihah, bismillah. Yang kedua, ikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai imam baca Fatihah, kita pun selesai. Ustaz pilih yang mana? Saya baca Fatihah setelah imam baca Fatihah.